Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkel 47 ayat yang kelima yang berkata demikian. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Berenang dalam Hadirat-Nya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya baca menunjukkan bagaimana Yehezkel mengalami suatu pengalaman ketika sungai air yang keluar dari bait suci itu mengalami perubahan dari di mata kaki Yehezkel, di lutut Yehezkel, di pinggang Yehezkel. Tapi ayat yang kelima yang saya tadi baca, air itu sudah meninggi sehingga Yehezkel benar-benar melihat itu sudah seperti sungai. Nah, kita mau lihat saudara, bagaimana ketika aliran Roh Kudus hadirat Allah itu hadir seperti aliran sungai, dia membentuk sungai di dalam hadirat Allah bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tidak lagi bisa berjalan menurut kemauan kita. Waktu aliran sungai itu ada di mata kaki Yehezkel bisa sesukanya berjalan, saudara. Tetapi ketika dia sudah membentuk sungai yang meninggi, Yehezkel berkata di ayat yang kelima, dia tidak lagi bisa berjalan. Tuhan mau bilang di poin 1 buat saudara dan saya, waktu saudara dan saya ada di dalam hadirat Allah, dan ketika hadirat Allah sudah seperti sungai, kita tidak lagi bisa berjalan menurut kemauan kita. Kita tidak lagi bisa berjalan menurut keinginan daging kita, tapi kita akan dibuat tunduk pada apa yang Roh Kudus mau di dalam hadirat Allah itu. Yang kedua, waktu hadirat Allah seperti sungai yang meninggi yang sudah tidak bisa kita jalani, kita nyeberangi. Yang kedua, Yehezkel bilang, kita hanya punya pilihan untuk berenang. Orang hanya bisa berenang. Orang udah gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena Yehezkel tadi bilang di Yehezkel 47 ayat 5, airnya sudah meninggi. Jadi airnya sudah melebihi Yehezkel. Dan kalau demikian, satu-satunya cara adalah berenang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu orang berenang di dalam air biasa, dia punya tujuan, saudara. Tapi berenang di dalam hadirat Allah, berenang di dalam aliran sungainya, saudara dan saya tidak lagi berenang dengan tujuan kita, tapi kita akan berenang sesuai dengan tujuan Tuhan. Hadiratnya, aliran sungainya, aliran rohnya akan membawa kita ke tempat di mana yang dia mau. Kita tidak lagi bisa mengontrol hidup kita, tetapi kontrol itu akan ada pada aliran sungai itu, akan ada pada Allah yang bermanifestasi di dalam hadirat itu, yang seperti sungai yang tidak bisa kita seberangi. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini bahwa mari, ketika saudara dan saya ada di dalam suatu tempat ibadah, dan ketika saudara dan saya mengalami ada hadirat Allah yang begitu deras seperti aliran sungai, dia sedang memberikan kita satu sinyal bahwa dia mau kita masuk di dalamnya, dia mau kita berenang, dan biarkan dia yang mengontrol kita 100% untuk membawa kita sampai pada tujuan yang dia kehendaki. Mengapa? Kalau saudara baca seterusnya, di mana aliran sungai itu sampai, maka di sana semuanya akan hidup. Ada kehidupan. Jadi waktu kita kita berenang di dalam hadiratnya, maka Roh Kudus akan membawa kita dengan luar biasa untuk mampu berjalan, dan kita akan berdampak, membawa dampak hadirat Allah, membawa dampak aliran Roh Kudus yang deras, di mana dia membawa kita dan di sana ada kehidupan.
kita akan berdampak bagi orang lain dalam kehidupan rohani. Saya ulangi, dalam kehidupan rohani yang utama adalah kehidupan rohani. Karena aliran Roh Kudus itu keluar dari bait suci. Jadi dia akan membawa kita ketika kita berenang di dalam hadiratnya. Dia akan membawa kita ke tempat di mana tidak ada kehidupan. Sehingga kita akan dipakainya memberikan dampak kehidupan. Kehidupan bagi rohani orang lain. Kehidupan bagi pelayanan orang lain. Kehidupan bagi pekerjaan orang lain. Kehidupan bagi semua yang dibutuhkan orang lain yang sedang mati. Kehidupan bagi ekonomi orang lain. Dan kehidupan bagi segala sesuatu yang sedang mati. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara mau terus berenang di dalam aliran rohnya? Di dalam sungainya? Ataukah saudara memilih untuk tidak masuk di dalam aliran sungai itu? Karena saudara mau berjalan menurut kehendak saudara dan keinginan saudara. Percayalah, Alkitab berkata kalau saudara baca sampai di Yehezkel 47 ayat yang 11-12. Pohon-pohon yang tinggal, yang hidup dekat aliran sungai itu, dia akan terus berbuah, dia akan hidup, dan setiap tahun selalu ada buah yang baru. Produktif. Orang-orang yang berenang di dalam aliran Roh Kudus, dia akan selalu mendapatkan hal-hal yang baru. Dia akan dibawa Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baru. Dia akan dibawa Tuhan untuk menjadi berkat bagi bagian-bagian yang baru, orang-orang yang baru, situasi-situasi yang baru. Jadi dia tidak akan diam. Ingat, berenang itu artinya tidak diam, tapi berjalan, melangkah sesuai dengan Roh Kudus membawanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak saudara dan saya siap berenang di dalam hadiratnya? Tapi ada berapa banyak orang gak mau berenang di dalam hadiratnya? Dia memilih ada di zona nyaman, di mana dia bisa berjalan sesukanya menurut keinginan daging. Tapi pagi ini Tuhan mau ingatkan saudara dan saya, hanya orang-orang yang berenang di dalam hadiratnya yang akan berdampak di setiap tempat di mana Allah membawa dia, di setiap tempat di mana Roh Kudus membawa dia. Tidak diam, tidak ada di satu tempat berlama-lama, tapi dia akan dibawa dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dan berpengaruh positif bagi banyak orang. Tuhan mau saudara dan saya koreksi hidup saudara dan saya. Apakah kita memberikan dampak yang positif bagi orang lain? Ataukah kita membawa dampak yang negatif? Mari berikan dampak yang positif. Bawa orang-orang yang kita temui masuk dalam hadiratnya, masuk dalam kebenaran firman, masuk dalam hal-hal yang Allah mau, bukan keluar dari kebenaran, bukan menentang kebenaran, bukan kemudian menghindar dari kebenaran. Karena orang-orang yang berenang dalam aliran Roh Kudus, yang berenang di dalam sungainya, dalam hadiratnya, dia akan berjalan sesuai dengan kebenaran. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mau berenang di dalam aliran Roh Kudus, dalam hadiratnya. Amin.